Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cap Kampung, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya Anak Kampung. Jadi teman-teman, dalam video kali ini Anak Kampung akan membagikan informasi tentang seputaran tanaman bambu air ya. Jadi meliputi bagaimana cara perawatannya dan penempatannya itu lebih baik di tempat yang teduh atau panas, seperti itu ya. Dan sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang tanaman bambu air ini, boleh bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu channel Cap Kampung 86 ini ya, agar kita bisa belajar bareng-bareng melalui channel ini. Oke teman-teman, langsung aja Anak Kampung jelaskan ya, biar durasinya nggak panjang-panjang. Jadi gini teman-teman, tanaman bambu air ini tergolong jenis tanaman yang hidupnya itu di air ya. Walaupun sebenarnya dia bisa ditanam di tempat yang kering, atau dalam artian dia tidak tergenang air, itu sebenarnya bisa. Cuman lebih bagusnya dia ditanam di tempat yang tergenang air. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ditanam di dalam pot yang berfungsi sebagai penghias di depan jendela ya. Seperti ini. Nah, jadi ada beberapa kelebihannya saat teman-teman menanam dia di dalam pot. Pertama, apabila tanaman ini terendam air secara terus-menerus, maka dia akan tumbuh subur ya teman-teman. Sedangkan kalau ditanam di tempat yang lahan kering atau nggak tergenang air, maka dia biasanya tumbuhnya kurang subur. Nah, biasanya di tempat pembibitan sendiri, tanaman ini dibibit di area persawahan ya. Jadi kurang lebih mirip kayak padi gitu. Nah, untuk perawatannya sendiri teman-teman, tanaman bambu air ini sangat mudah ya perawatannya. Setiap hari teman-teman hanya tinggal ngontrol potnya aja. Jadi seperti ini, teman-teman tinggal cek aja ada airnya apa enggak. Kalau misalkan airnya udah mulai berkurang, teman-teman harus nambahin sampai kira-kira airnya memenuhi bibir ini ya, bibir potnya ya, seperti itu. Nah, dan kebetulan ini ada 2 pot yang udah Anak Kampung bersihin ya, seperti ini. Nah, sedangkan yang sini sengaja emang belum dibersihin biar teman-teman tahu perbandingannya. Jadi sebelumnya tadi ini tiga-tiganya ini kotor semua ya, banyak dahan-dahannya yang udah kering seperti ini. Nah, itu tinggal teman-teman bersihin aja. Cara bersihinnya sih gampang teman-teman ya, tinggal dicabut-cabut aja pakai tangan. Cuman Anak Kampung sarankan bagi teman-teman yang kulitnya agak sensitif atau kulitnya tipis gitu ya, apalagi kalau perempuan, lebih baik menggunakan sarung tangan ya, agar tidak luka tangannya. Karena bagian dahan-dahannya bambu air ini juga lumayan tajam, kalau kena tangan bisa iritasi, bahkan sampai menimbulkan luka ya, seperti itu. Tapi masih lebih sakit luka di hati kok. Dan selanjutnya teman-teman, biasanya di bagian dalam itu ada biasanya binatang-binatang liarnya ya, mungkin belalang, capung atau apa. Dan yang paling sering itu adalah keong ya, keong yang kayak jenisnya siput kayak gini loh teman-teman. Nah ini Gary, keongnya SpongeBob ini, dia sering banget ada di sini. Dan dia itu sebagai hama teman-teman. Dan kalau teman-teman nemuin hama siput seperti itu langsung dibuang aja, nggak perlu dimatiin juga ya, dibuang agak jauh aja. Dan kalau untuk perawatan obat hamanya teman-teman, sebenarnya tanaman ini nggak begitu butuh disemprot menggunakan obat hama ya, karena ini jenis tanaman yang sangat kuat dan jarang ada hama yang hinggap di sini, berbeda dengan tanaman yang lainnya. Dan selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman lakukan pembersihan dahan-dahannya seperti ini, teman-teman bisa melakukan pemupukan itu antara 2 bulan sekali lah. Nggak boleh terlalu sering-sering ya, karena tanaman ini sangat cepat banget perkembangbiakannya teman-teman. Nah, selanjutnya apabila tanaman teman-teman itu udah mulai penuh ya, misalkan kayak gini, teman-teman bisa lihat kalau di sini tanaman ini udah mulai berdesak-desaan. Kalau ini kan masih ada rongga-rongga di dalamnya. Kalau misalkan ini udah full semua, maka teman-teman harus siap-siap melakukan pembongkaran atau peremajaan. Jadi saat dilakukan pembongkaran peremajaan, tujuannya itu agar pot teman-teman itu nggak pecah karena kedesak akarnya ini ya. Jadi dibuka aja secara perlahan, pelan-pelan dikeluarin semua tanamannya ini, lalu dibelah menjadi 2.
belahnya dari bagian sini. Nah, jadi dari bagian sini teman-teman bagi aja. Setelah dikeluarkan langsung dibelah jadi 2. Lah nanti yang ditanam itu separuh aja teman-teman ya. Yang separuh terserah teman-teman bisa manfaatkan apabila teman-teman seorang penjual tanaman hias ya, bisa teman-teman jual lagi kayak gitu. Atau teman-teman manfaatkan sebagai dekorasi rumah teman-teman di bagian sisi yang lain gitu ya. Kan sebagai dekorasi rumah teman-teman di bagian sisi yang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara perawatannya. Dan juga mulai dari pengisian airnya harus teman-teman perhatiin, terus jangan sampai kekeringan, terus dibersihin bagian ranting-rantingnya yang seperti ini ya, biar cantik kayak gini teman-teman. Nah, biar kayak gini, ini pas banget kalau ditaruh di depan jendela ya teman-teman ya, apalagi bagian depannya ada batu-batunya kayak gini. Nah, jadi ini sampahnya teman-teman. Nah, kebayangkan kalau belum dibersihin kayak gini, kotor banget, jelek. Tapi kalau udah dibersihin udah cantik kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya informasi yang bisa anak kampung sampaikan seputaran tanaman bambu air. Dan selanjutnya boleh bagi teman-teman yang mau request video tentang apa gitu yang ingin dibahas lewat channel ini, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa share apabila konten ini menurut teman-teman tuh bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.